pertama saya berangkat dari Via Ambassador. Via Ambassador kan duta fakultas dari FIPP. Nah, di sana saya belajar banyak, belajar tentang kedutaan. Kalau rintangan terberat saya seperti yang tadi saya bilang, cara mengendalikan ketidakpercayaan diri. Terus kalau yang di nasional, kita makin dipertemukan sama orang-orang yang dari berbagai macam suku dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah pada siang hari ini dengan rahmat Allah kita dapat berkumpul di sini di Islamic Center per Unibdu untuk mengadakan Monthly Talk dengan tema menginspirasi dengan prestasi di luar prodi. Pada siang hari ini kita bakal ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu dengan Tika dan Eko. Kalau saya sih sudah kenal ya. Kalau entah yang lain, ya nanti bakal kenalan lah. Meski kita ini di Prodi Sastra Inggris nggak harus melulu kok jadi kayak penulis, penerjemah, dan yang lain-lain. Tapi kita bisa entah jadi apa yang kita inginkan nanti. Ya, kita kenalan dulu lah sama dua narasumber kita hari ini. Boleh diperkenalkan lah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trimustika, biasanya dipanggil Tika. Saya merupakan putri Ekowisata Jawa Timur, kategori Best Speech. Boleh lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Eko Indrianto. Mungkin teman-teman bisa manggil saya Fadil atau Eko. Saya merupakan Putra Ekowisata Indonesia Ekonomi Kreatif 2024. Wow. Kita ini sama ya, sama-sama dari Prodi Sastra Inggris. Tapi nggak harus di prodi untuk cari prestasi itu, nggak melulu harus di prodi. Kita bisa kok keluar ya kayak mereka berdua di kedutaan istilahnya. Baik, bakal saya tanyain lah mereka ini gimana kok bisa jadi seperti ini. Ini sangat hebat loh. Mereka ini benar-benar menginspirasi. Langsung saja ya? Bisa? Yeah. Ya. Bisa diceritain nggak sedikit aja tentang kalian ini yang memotivasi kalian buat ikut di ajang duta itu gimana? Bisa dimulai dari Mas Eko dulu Pak. Yang memotivasi saya untuk mengikuti ajang ini, yang pertama saya berangkat dari Via Ambassador. Via Ambassador kan duta fakultas dari FIPP. Nah, di sana saya belajar banyak, belajar tentang kedutaan. Terus saya direkomendasiin oleh beberapa teman untuk mengikuti ajang Putra Putri Ekowisata Jawa Timur. Setelah itu saya mengikuti serangkaian tes, dan alhamdulillah lolos dan akhirnya menuju ke nasional. Nah, di nasional saya juga direkomendasiin oleh regional director saya untuk melaju ke Putra Putri Ekowisata Indonesia. Setelah itu, alhamdulillahnya saya mendapat gelar Putra Putri Ekowisata Indonesia Ekonomi Kreatif 2023. Wah, hebat sekali ya. Bolehlah tepuk tangan. Kalau untuk Mbak Tika ini, alasannya sendiri apa? Baik, kalau dari saya sendiri ya, apa sih yang motivasi saya untuk mengikuti ajang ini? Itu salah satunya juga sama kayak Mas Eko. Saya juga winner Via Ambassador tahun 2023. Itu yang membuat saya
membuat saya untuk ingin mencoba yang lebih jauh lagi, dan ditambah lagi Mas Eko ini sebagai role model saya ya di Prodi Sastra Inggris ini, sehingga saya melangkah lebih maju ke jenjang kedutaan yang lebih atas seperti Putri Ekosistem Jawa Timur ini. Seperti itu aja ya Kak. Mungkin. Terus kayak untuk seleksinya kan ini sudah levelnya tinggi, sudah regional, nasional. Itu gimana ya? Jelas saingannya kan dari luar sana. Ya gimana ya? Jelas semakin berat lah. Itu gimana ya? Proses seleksinya itu bisa diceritakan? Kalau saya sendiri seleksinya itu cukup sulit ya Kak, tapi tidak membuat saya untuk tidak percaya diri gitu. Karena seleksinya itu ya sama seperti seleksi ajang-ajang kedutaan lainnya, melewati sesi tahap 1, tahap satunya itu pendaftaran online, dan semuanya juga dari online sih rata-rata ya. Baru semifinalnya ke offline, lanjut ke grand final, karantina, setelah itu grand final. Mungkin seleksinya itu sama seperti ajang-ajang kedutaan seperti biasanya ya Kak. Oke, menarik juga ya. Mungkin kalau Mas Eko sendiri mau menambahkan gimana seleksinya sampai ke putra-putri ekowisata Indonesia ya Kak? Mungkin sebagian besar itu sama kayak yang diomongin Tika. Cuman bedanya kalau di nasional itu kita 60% itu online. Soalnya online. Kan tempat atau host city-nya itu kan jauh. Oh iya. Jadi kita karantinanya itu semuanya online, cuma nanti grand finalnya itu offline. Terus untuk mempersiapkan diri itu baik secara fisik maupun mental itu gimana? Jelas tekanannya kan sangat-sangat tinggi. Gimana cara kalian mengatasi itu? Mungkin Kak Eko dulu. Kalau masalah mental pasti ya. Yeah. Kalau mental itu pasti kayak ngedon duluan. Yeah. Apalagi kita bertemu sama orang-orang yang sebelumnya belum kita kenal. Misal kalau kita di via Ambassador kita mungkin kenal, oh tahu anak ini segini, anak ini. Tapi kalau di ajang di Jawa Timur maupun di nasional itu kita sama sekali tidak tahu bagaimana kemampuan mereka, bagaimana cara mereka ber-public speaking. Itu yang membuat mental saya pribadi itu down. Ya namun untungnya banyak sekali mentor-mentor saya yang memotivasi kalau nggak semuanya itu kelebihan. Maksudnya nggak semua orang itu punya kelebihan di bidang itu. Nah, semua orang itu punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Mungkin orang yang kita anggap itu mempunyai kelebihan di bidang public speaking misalnya, itu belum tentu di bidang yang lain juga dia pandai. Jadi itu yang membuat saya percaya diri lagi bahwa kalau dia pintar public speaking, saya pasti pintar juga di bidang selain public speaking. Seperti itu. Oke. Ini dari Mbak Tika, gimana nih? Ya mungkin sama ya Kak, karena kadang kita tuh sebelum menyiapkan ke ajang kedutaan itu biasanya kita tuh mental yang paling pertama itu pasti kita insecure. Itu insecure banget, apalagi itu permasalahan cewek-cewek ya di luar sana. Insecure banget itu, apalagi pas kita ke semifinal, pas offline ketemu orang-orang yang kayak, wah dia lebih cantik, dia kayaknya lebih jago deh daripada aku. Itu yang membuat mental kita tuh harus lebih dimantapin lagi nih buat kita maju ke ajang karantina lalu ke grand final. Nah, berarti intinya itu kita harus terus berjuang dan mungkin ya jelasnya doa. Iya, niat dan doa itu Kak. Itu paling benar. Terus ada gak tantangan terbesar, entah itu tadi di public speaking, entah apa namanya catwalk ya, itu gimana itu? Jelas adalah rintangan-rintangan itu. Mungkin dari kalian ini apa rintangan terberatnya? Kalau rintangan terberat saya seperti yang tadi saya bilang, cara mengendalikan ketidakpercayaan diri. Itu tuh benar-benar yang kayak kadang kita tuh pas udah sampai di karantina, pas ngelihat skillnya masing-masing ya Kak, langsung kayak wah dia tuh lebih jago loh gitu.
itu membuat itu rintangan terbesar saya sih, sampai saya harus bisa ngatasin ketidakpercayaan diri sampai memaksimalkan confidence saya sendiri. Itu sih Kak kalau rintangan dari saya waktu mengikuti ajang kedutaan ini. Berarti pressure-nya itu benar-benar tinggi sekali ya? Betul sekali. Berat banget dong. Saya gini aja masih gugup banget ini, jujur. Ini baru pertama kali loh. Ya, Mohon dimaklumi ya. Terus ada dong apa momen-momen yang berkesan pas mengikuti ajang itu, entah mulai dari pendaftaran terus karantina atau pas hari H pas finalnya itu gimana? Ada dong jelas yang berkesan itu. Pasti banyak kalau yang berkesan ya Kak. Kalau misalnya Tika sendiri dari awal pendaftaran itu Tika tuh nggak mantepin diri sendiri buat ikut ke ajang itu, tapi banyak sekali dukungan dari teman-teman asrama, dari teman-teman kuliah yang membuat Tika kayaknya Tika harus ikutan nih. Apalagi dukungan dari Mas Eko tersendiri nih, kayak ayo Tika ikut ke ajang selanjutnya. Itu tuh membuat menurut Tika kayak banyak dukungan dari luar itu tuh berpengaruh banget ke prestasi Tika pada saat ini. Kayak gitu sih, itu berkesan banget dari awal berangkat ke karantina sampai pulang karantina itu pasti ada aja yang berkesan Kak. Mungkin Mas Eko lebih banyak berkesannya ya Kak? Mungkin kalau secara berkesan hampir sama kayak yang Tika omongin. Cuman sedikit menambahkan aja, kalau di Jawa Timur itu kan kita ketemu sama orang-orang dari Kabupaten Madura, dari Kabupaten Madiun dan lain-lain Mas, Pulau Madura dan lain-lain. Itu mereka mempunyai karakter tersendiri. Ya, mereka mempunyai culture tersendiri yang itu membuat berkesan. Kayak si A itu mempunyai karakter kayak gini. Itu akan ingat terus kita. Terus kalau yang di nasional, kita makin dipertemukan sama orang-orang yang dari berbagai macam suku dan budaya. Dari Bali, dari Papua, dari NTT, itu semua mempunyai karakter dan ciri khas masing-masing. Dan juga waktu kemarin saya di nasional itu, kita saling tukar cenderamata. Nah itu yang sangat berkesan karena setiap provinsi itu mempunyai cenderamata yang sangat-sangat bagus sekali. Itu yang paling berkesan. Terus untuk dampak pada diri kalian itu setelah mengikuti ajang ini itu paling ya kayak merasa aku ada perubahan. Itu perubahannya seperti apa? Mungkin gimana ya, bisa diceritakan dari Mas Eko atau Mbak Tika? Untuk perubahannya yang pasti kepercayaan diri ya. Dulu itu mungkin juga teman-teman yang ada di kelas saya itu juga tahu bagaimana saya dulu sebelum ikut duta. Yeah. Nah, dulu itu saya memang kesan terlihat kayak nggak peduli sama penampilan saya. Nggak peduli sama penampilan saya, sama saya kurang begitu tahu bagaimana cara memantaskan diri saya. Tapi semenjak ikut duta, saya tahu bagaimana cara saya meningkatkan percaya diri, bagaimana cara saya untuk memantaskan diri saya. Dan yang lebih berkesan itu saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Saya tidak pernah membandingkan diri saya dengan siapapun, dan saya tidak pernah bergantung diri saya pada siapapun. Itu yang paling berkesan. Keren banget ya Kak. Sama seperti Mas Eko sih, saya juga kayak gitu. Mungkin teman-teman sekelas saya juga tahu saya sebelum mengikuti ajang-ajang duta seperti Via Ambassador bahkan Putra Eko Jawa Timur, itu PD-nya nol banget Kak. Sampai kadang saya pakai masker Kak tiap hari, kayak nggak pede banget. Tapi sampai akhirnya pas setelah mengikuti ajang-ajang kedutaan ini tuh lebih percaya diri dan insecure tuh sangat berkurang banget sih Kak. Terus kayak ngerasa lebih keren aja sih Kak. Itu ya, bener-bener ya, meningkatkan kepercayaan diri kita itu. Betul sekali. Mungkin ya nanti saya coba ikut. Boleh. Terus ada rencana untuk mengikuti ajang ini yang lebih tinggi nggak? Misal untuk Mas Eko, entah itu ikut ajang-ajang yang lain
internasional begitu. Ada nggak kira-kira kepikiran? Untuk saat ini sih nggak ada ya. Mungkin saat ini lebih fokus ke kuliah karena di nasional itu sudah menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya. Jadi mungkin sementara ini saya cukup dulu di Putra Putri Kalista Indonesia. Kalau Mbak Tika bagaimana? Kalau saya sendiri mungkin buat untuk saat ini tuh belum ada kepikiran untuk melanjutkan ke ajang yang lebih tinggi, ke ajang nasional atau bahkan lebih. Karena saya memiliki tanggungan-tanggungan di luar ini semua. Belum lagi kayak kuliah, ditambah juga ke kepentingan organisasi yang lain yang ada di kampus. Yang membuat saya menunda dulu untuk mengikuti ajang-ajang selanjutnya. Keputusan yang oke. Ada saran nggak untuk teman-teman yang mungkin ya di kampus gitu-gitu aja, mungkin mereka nggak pede pada penampilan mereka, mungkin bisa nggak disarankan untuk ikut ke ajang kedutaan ini biar mereka memiliki kepercayaan diri? Itu gimana motivasinya lah, bagaimana mungkin buat teman-teman? Baik, kalau mungkin dari diri saya sendiri yaitu kalau misalnya kita tidak berubah dari sekarang, tetap di situ-situ aja, mungkin kita nggak akan maju ke depannya. Jadi kalau misalnya kita nggak ngambil langkah yang lebih baik, kalau nggak hari ini kapan lagi, kalau nggak sekarang mau kapan lagi gitu teman-teman. Jadi kita harus menunjukkan diri kita harus menunjukkan diri kita ke publik, dan mengikuti ajang kedutaan ini juga merupakan salah satu pengalaman yang sangat mahal ya teman-teman, ilmu yang sangat mahal yang gak bakal kalian dapetin kalau misalnya kalian gak ikutin ajang duta ini sih. Jadi mungkin dari aku, buat kalian yang masih kupu-kupu ya, kuliah pulang, ayo kita nyari prestasi lebih banyak. Jangan di internal aja nih, coba kita ke eksternal, kita ulik-ulik nih, kayak Putri Kalista Jawa Timur, pageant-pageant di luar, pageant-pageant Jawa Timur. Jadi mungkin dari aku ini ngajak ya jadinya. Ngajak kalian buat ikut ajang kedutaan selanjutnya yang mungkin lebih keren daripada aku sendiri mungkin. Mungkin itu aja ya Kak. Dari Mas Eko kali ya ada. Kurang lebih sama kayak yang kita ngomongin. Jadi ayolah kita keluar dari zona nyaman. Kita keluar dari zona yang memang kita rasa itu sangat nyaman untuk diri kita. Kita mencoba untuk mencoba tantangan baru ya Tik ya. Iya, mencoba tantangan baru untuk kita bisa tahu bahwa kemampuan kita itu ada di mana sih sebenarnya. Kayak misal di dunia kedutaan ini, mungkin kita sebelumnya kita nggak tahu kalau kita bisa di dunia kedutaan ini, tapi ketika kita berani mencoba, saya percaya dan saya yakin bahwa kalian juga bakal rasain apa yang saya dan Tika rasain sekarang. Seperti itu. Wah, hebat banget ini. Ya. Kita ke pertanyaan santai-santai ya. Saya yang gugup ini, bukan kalian. Untuk kegiatan kalian saat ini di luar kedutaan apa sekarang? Ini Mas Eko dulu aja. Baik, untuk kegiatan saya di luar kedutaan yang pasti kuliah ya. Iya. Kuliah, terus habis ini kan magang. Ini magang. Semester berapa? Saya semester 5. Semester 5. Habis ini magang. Terus kalau di luar kuliah, ya mungkin ada kerjaan sampingan di rumah saya di Tulungagung. Loh, masnya dari Tulungagung? Dari Tulungagung. Jauh banget. Jauh. Kalau Mbak Tika? Kalau Sendiri? saya sendiri itu di luar kedutaan ini, saya menjabat sebagai Ketua Umum UKM Tari di Univku sendiri. Saya juga mungkin kuliah juga. Iya. Kesibukan saya di luar kedutaan ya kuliah, terus UKM, organisasi yang lain, BEM, segala macam, kayak gitu aja sih. Kalau Mbak Tika ini asalnya dari mana? Saya dari Bekasi, Kak. Malah jauh ini daripada Mas Eko. Jauh Tika. Jauh banget. Jauh banget. Kok bisa sampai ke sini tuh? Gimana ceritanya? Mungkin ini ya Kak, kayak dorongan dari orang tua untuk kesini. Mungkin kalau saya nggak kesini, saya nggak bakal jadi Putri Kalista Jawa Timur. Ya juga ya. Oke.
Bekasi ke sini jauh banget. Waduh. Omong-omong, kalian ini kan dari prodi sastra Inggris. Itu masih ada hubungannya nggak ke duta itu? Masih ada hubungan? Gimana? Masih ya, karena kan ruang lingkup duta itu nggak itu aja. Kayak kita juga harus tahu pengetahuan tentang bahasa asing ya Kak. Jadi kita juga mungkin berinteraksi nggak cuma sama orang yang di dalam di internal, tapi pasti kan di eksternal juga. Mungkin orang-orang asing nanti yang bakal jadi klien kita atau gimana. Itu sih Kak, juga sih Mas Eri. Tadi kalian ngomongnya via itu apa ya? Ajang apa via itu sebenarnya? Via Ambassador itu merupakan ajang duta fakultas yang ada di Unibdu, yaitu duta fakultas FBPP. Karena dulu tahun 2012 itu FBPP itu dipecah, masih belum menyatu dari sekarang. Iya. Nah, jadi via itu dulunya Fakultas Ilmu Administrasi, dan karena ada pengelompokan terus-menerus dan karena branding yang sudah tercipta karena via Ambassador itu, kami tetap mempertahankan via itu sendiri. Jadi via itu merupakan batu loncatan bagi kita ya Tik ya, batu loncatan bagi kita untuk melaju ke ajang-ajang duta dari Jawa Timur maupun saya pribadi ke nasional seperti itu. Mungkin kalau nggak ada via, saya juga nggak bakal tahu gimana sih rasanya menjadi duta, bagaimana keriuhan ya Tik ya, mungkin kesibukannya selama menjadi duta. Berarti bagi teman-teman yang ada di Unibdu khususnya FBPP bisa lah kalau pengen entah jadi duta bisa masuk ke via dulu ya. Iya betul banget, karena via Ambassador ini menurut saya melahirkan banyak anak emas ya Kak di Unibdu. Salah satunya juga Kak Faiz dari Adbis itu juga dari via Ambassador ke duta kampus lalu ke GUI. Kalian juga bisa ngikutin kayak gitu. Bagus juga via ini. Jadi mungkin kakaknya sendiri mungkin mau ikutan via Ambassador tahun ini. Wah, menarik juga ya. Saya jadi pengen masuk via. Bolehlah nanti dibimbing. Bisa gak? Ya mungkin nanti bisa dibimbing sama Tika yang satu kelas dengan. Oh iya ya. Saya lupa. Kita sekelas Kak. Kamu sih. Udah. Mungkin ya udah segitu dulu. Saya udah gak kuat. Terima kasih banyak kepada narasumber kita pada hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya karena saya masih memiliki banyak kekurangan untuk membawakan acara ini. Seru banget ya untuk acara kita hari ini. Mungkin ada kata-kata nggak dari kalian sebagai penutup? Mungkin kita punya jargon nih dari yayasan kita ya, dari kita yaitu sekali mengabdi selamanya menginspirasi. Sampai jumpa di Money Talk episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Dengan prestasi di luar prodi. Balen. Tak jepita. Salah pencet. Ada ya Kak?